Hal apa yang sering membuat kalian berantem? Bertengkar. Wes jujur saiki opo hal opo sing paling sering gawe Assalamualaikum Sob. Alhamdulillah balik lagi di konten. Ini mungkin bisa di konten ngobar, bisa di konten suka-suka jeder. Dan kali ini saya sudah berhasil nyulik princessnya Klaten. Halo. Princess Apeli. Bener ya? Apeli ya? Aprilia. Kalau di Instagramnya Aprilia. Aprilia ya opo? Aprilia. Ya apa nih, aku mau dibawa kemana? Mbak Apri. Jadi memang kemarin kan kita udah lama janjian kencan nih mau bikin konten. Tapi hari ini baru bisa ketemu ya Mbak Apri. Dan saya mau dijamu sama Mbak Apri, mau ditraktir. Jadi ceritanya gitu. Kita udah di depan resto, nanti kita turun makan-makan sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Apri. Ya, apa adanya aja ya. Ada apanya juga boleh. Ya sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol turun ke atas, turun ke bawah terus naik ke atas. Subscribe, like, share dulu channel Dalang Jeder dan channelnya Mbak Apri. Duo Sinden Official. Duo Sinden Official. Ya jadi kali ini satu sinden dulu. Nanti suatu saat mungkin bisa ketemu sama Mimin Hunggu Hingginya. Oke. Next time sama Lek Kimin. Kali ini sama saya dulu aja. Oh, saya digilir. Ceritanya saya digilir. Ya mudun, golek mangan wis rodo luwe. Oke, subscribe. Ya kan sing jenenge seneng mangan. Maksud kuwi piye? Lah piye kok? Wis janji nek ana apa-apa wong loro. Mbuh gawean, mbuh lelungan janjane wong loro to. Mas. Tar Mas, maaf Mas. Coba melu kowe Mas, iku urusanku Mbak Apri. Se. Kamera di close dah ini. Se. Close. Ora urusan karo kamera. Mas, se. Ki yangmu. Mas yange Mbak Apri. Kulo Mas, kulo konco seniman Mas. Saking Banyumas. Mas Dalang Jeder. Piye to iki? Ini tuh Lek Kimin. Kuwi garang kok. Maskere. Sapa mriki? Ini Mas Yakut Jeder. Walah, mbok yo mau iki bareng ngono ke jam ndarang ngomong kok yo curiga. Tadi kamu kok dadi wedok. Oh iya. Dadi wedok. Sorry, darah tepang. Alhamdulillah akhirnya malah kumpul semuanya. Jadi mohon maaf yang kaget, tadi itu cuma gimmick, cuma drama. Kita kan lama nggak gimmick di panggung ya Kak ya. Yes. Lama nggak bersandiwara di panggung, acting di panggung, kangen acting, kangen bersandiwara, kangen menghibur semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi di rumah aja. Iya lagi Min. Alhamdulillah Mas ya dilakoni. Seperti ini dijalani. Nek tatarane Pak Ustadz bahasane belajar ilmu ikhlas nompo kahana. Belajar ilmu ikhlas nompo kahana. Berhenti di situ. Nggih. Kata ikhlas. Iya. Menurut duo sinden ini seperti apa? Kalau menurut Mbak Mimin dan Mbak Apri seperti apa? Ya Apri sing sih. Nang sing tua sih. Oh iya. Apa? Sing tua sih. Ikhlas itu menerima apa jalannya Tuhan, tapi bukan berarti tidak melakukan apapun. Tetap melakukan sesuatu sesuai dengan passion-nya. Ikhlas itu menerima jalannya Tuhan, tapi tetap melakukan sesuatu sesuai dengan passion-nya. Jadi orang terus mau aku ikhlas, aku pasar pasar, tapi tanpa melakukan sesuatu itu ya keliru. Itu keliru juga. Keliru, tapi tetap melakukan sesuatu. Orang pengen maju jenenge kayak gitu. Anjane nek wong ki ya jane kabeh wong pengen maju, sing ora pengen maju ki siji. Apa? Wong mancing. Maju ki kejegur masalahnya. Tangan boyo. Iya.
Ya bisa diterima. Mbak Apri. Iya. Kalau menurut saya ikhlas itu tidak banyak mengeluh dan tetap berikhtiar. Tidak banyak mengeluh dan tetap berikhtiar. berikhtiar. Dicatat nanti ya, quote dari mereka berdua sangat luar biasa. Nek tumrap aku ki saka guruku Tegal. Iya. Ikhlas ki padha karo wong ngising. Karena ada tiga perkara dalam suatu ikhlas. Iji, wong ikhlas kuwi renek sing ngongkon, loro ora dieling-eling, telu ora dicerita-ceritake. Wong ngising enek sing ngongkon ora nek wis Karepe dhewe. Barang taine wis metu, wis siram ngono kuwi. Dieling-eling ora iki mau iku sak itu. Isine apa? Isine mengkreng apa? Mengkreng. Bareng ngising apa dicerita-ceritake ora. Yo dari almarhum Bantus, kuatnya luar biasa kaya wong buang saru ning ngemu sari. Nah, jadi ikhlas itu seperti orang yang Buang air besar. buang air besar. Betul. Kelangan seberapa tidak mengeluh. Ya, Kehilangan ketika tapi sudah- tidak mengeluh. Malah los, malah seneng. Malah los. Malah seneng tuh, Mas. dan jangan kita pernah punya pamrih ketika wah wis lah tak ikhlasin sedekah monggo Gusti Allah maringi sing luwih akeh. Itu udah tercoreng sedikit ikhlasnya. Iya. Karena sudah ada pamrih. Ada pamrih ku aku tuh ijol. Nah, yo wis los balik Perkara aku. itu ijol wis wis ya. Kalau saya sih Iya. seperti itu yang saya Nggih. guruni. Nggih. Oh. Ya, tapi memang mereka berdua ini menjadi fenomena baru Sot, di dunia bintang tamu. Iso dibilang pelawak iso. Nah, sinden yo pancen suarane apik-apik. Penari yo pancen jogete luwes-luwes. Paton Trabas. Suatu terabat. Mbok pas karo ketukan apa ora seperti ngubah. Jadi aslinya sering padu ra ki wong loro iki. Iya. Padu tapi justru padunya itu bukan hal-hal sing ibaratnya iki sing terlalu poin gitu loh. Ora terlalu padunya yo padu hampir tiap hari cuman Hampir tiap hari. hampir tapi bukan padu sing ibaratnya sampai membenci atau sampai terus sakit hati gitu enggak. Jadi Padunya bisa enggak. dikatakan kita itu kayak orang pacaran. Oh. Tapi nggak Jadi- pacaran beneran loh, masa orang tua. Maksudnya gini, mungkin yo, aku tadi udah ngobrol sama rekan penjenengan, ngobrol juga. Abot ini bukan malah neng panggung, Mas. Neng panggung kan tujuannya sama. Sama saat itu. Satu tujuan yaitu piye cara nyenengke Menghibur. penonton. Wis tanpa tendensi aku main terkenal, aku main kondang, aku main ku ngene enggak. Tujuannya piye neng panggung iki nyenengke penonton itu tok. Itu kalau di panggung. Tapi kan nek di bawah panggung kan masing-masing individu punya keinginan. Iya. Wong sak omah tunggal sak wadahe keinginannya beda-beda, passionnya beda-beda gitu. Kadang kalau di April lagunya update terus ini semua lagu bisa. Aku belas ra iso. Hal seperti itu toh sing kadang Jadi ya memang yang namanya kerawan tamu agung. Walah. Iki arep gebrak meja meneh. Ki Mulyono PW, mohon maaf kamera di belakang Anda. Sini. Inilah ini. Sudahlah sini. 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 Sini Pak Mal ini ngobrol. Oke, nanti saya ada konten tersendiri sama Ki Mulyono. Pajak Negoro. Ki Mulyono. Matur nuwun. Berarti main ora sini. Dalam. Main ora. Iya. Matur nuwun rawuhipun. Sekedar nggih. Nggih. Itu kan orang kalau siap bayarin kayak gitu. Iya. Lanjutkan. Aman narasi terakhir. Kembali lagi tadi ke masalah menyatukan chemistry dan menjaga silaturahmi. Nggih. Memang kalau partner kerja apapun, apalagi ketika dibuat menjadi star, menjadi bintang, berdua itu memang sulit lah. Sulit sekali menjaganya. Kalau Mbak Mimin sama Mbak Apri sendiri sudah berapa tahun? Nek sering bareng itu dari 2013.
Berarti kita dipertemukan 7 tahunan ya? Iya, tapi maksudnya ora disatukan loh, ora disatukan. Cuman saya MC, dia nyanyi. Satu saat saya diundang di situ, nggak tahu kalau penyanyinya di Apri, dia penyanyi sang MC. Jadi belum berdua. Belum berdua. Tapi mungkin loh kalau pas naik panggung berdua sang MC sama mungkin TikToknya dapat karena sudah bersaudara dari lama. Ya, terjadi nengon ketoprak soyo porsinya nek diketoprak kan porsi nyanyinya sedikit, porsi ngomongnya banyak. TikToknya kok dapat. Terus mungkin dari beliau para seniman Klaten, dalang Klaten kita kok kita bocah iki cocok nek nggo ngancani aku ibaratnya gue diplomasi nang panggung. Ya. Termasuk Pak Mulyono juga mengawali karir beliau berdua. Terutama nek ngejak Apri, di Apri pasti soh, di Apri pas enggak ya saya, atau nek pas di Apri pokoknya sok gantian belum disatukan. Belum menjadi duo sinden. Belum. Ya memang sulit sekali ya. Koyo kancane dhewe gitu kan juga koyo cak percil cak judo kan akhirnya juga bisa apapun masalah yang terjadi kan kita tidak tahu, mereka yang lebih tahu. Dan ya ketika memang harus berpisah agar menjadi lebih baik, kenapa tidak berpisah dulu? Toh juga sekarang kayak Cak Percil Cak Yudo juga udah kadang satu panggung lagi walaupun sudah mempunyai partner masing-masing. Susahnya mungkin kepada ini ya Apri, mindset penonton. Iya. Bukan masalah ganti partner lebih baik atau tidak, saya semua baik ya seniman. Mindset penonton ini budget misalnya di Apri adalah berpartner sama siapa, partnernya itu bagus dibuat, tapi mindset orang harus terlanjur ono lek kimin lekatnya dengan kimin dan sebaliknya kurang ya, atau sebaliknya saya ngejob delalah di Apri nggak bisa dipartnerkan sama siapa, partnernya itu lebih hebat dari di Apri mbamane. Itu teman yang susah kan opini masyarakat itu. Padahal kita sendiri orang piye-piye, wong kita misalnya nggak bareng kan masih izin, misalnya. Ya tapi saya termasuk orang yang salut dengan sesuatu hal yang berbeda yang kalian berdua jual di panggung, tapi tidak mengurangi sisi moralitas. Artinya ilmu-ilmu, norma-norma, pitutur-pitutur sama likimin tetap dimasuki. Salah satu yang sering terngiang-ngiang di kuping saya ketika lihat live perform kalian berdua adalah ojo didelok wujude ning karyane. Itu yang saya sangat salut. Di Apri kadang dia nyampaikan itu juga. Luar biasa. Jadi jangan melihat orang itu dari sisi bentuknya, packagingnya. Ya, tapi lihatlah karya positifnya gitu. Nah, packaging itu kan kayak pelengkap, bukan satu-satunya atau. Tapi awalnya ya tetap dapat bulian yang luar biasa ya. Pasti tuh. Kontrane, kontrane. Sandangane wong uripe ngono kuwi ora usah dadi seniman dandan wedok. Neng omah jatah digenengi tonggo digenengi kok. Logikane gitu aja. Terus dandan wedok wis. Betul. Semakin dihujat semakin viral. Gitu kan ya. Ajeng rokok lho monggo mboten napa-napa. Konten saya tidak. Niki men mboten. Karena faktor usia napa dari dulu ramu deng rasane. Enggak bisa ngerokok. Tapi rokok yang lain aduh. Delegak kayak serutu. Ora. Kayak coklat apa sih? Itu loh. Kue coklat, dia churros yang panjang itu iya. Jane sing paling emosinan sapa? Ayo, jujur. Sing labil ngono lho. Nek nggon panggung, sing ketok emosinan saya. Tapi asline enggak, asline di Apri. Kalau itu lebih emosinya emosi panggung. Saya kadang nek dikat ngomong terus. Jadi kontrol emosinya kalau enggak tak kode gini, tak kedipin matanya, apa tak jiwit, apa tak gimana, tak remes. Kadang aku megang terus tak remes gini. Sing diremes yo apa bahasa? Remes barang iki lho. Tak remes pundaknya atau gimana gitu. Jadi sok ngomongnya itu terus tapi di bulan baleni itu kan kadang tak kode wes. Berarti di balik layar sebenarnya sing ngambekkan iki ya mungkin satu faktor usia juga ya, lebih muda. Ini harus bisa lebih ngomong. Tapi nek panggung saya lebih seolah-olah kula sing ekstrim. Sing ngomong aku kok kowe to. Tapi galak.
Terus gini, ketika lagi marahan, yang lebih sering merayu agar menjadi harmonis kembali. Nggak ada yang Siapa? merayu, tapi misalnya kita hari ini kita lagi nggak cocok gitu ya, besok pagi udah baik lagi. Oh, hanya waktu aja ya? Iya. Menyembuhkan. Besok pagi Nek misalnya ya bengi ngono wis ya Pri, nek bengi pentas gitu ya wis. Tanpa ada yang dului merayu. Berak. habis obat. pokok kita sebelum berangkat nyanyi gitu, berangkat pentas gitu, kita wis TikTok dulu masalah gitu. Tapi nanti udah naik panggung mulai kerja gitu udah baik lagi. Hal apa yang sering membuat kalian berantem? Bertengkar? Wes jujur saiki hal opo sing paling sering gawe Kostum. karena seleranya berbeda. Iya. Apa? Oh. Lah nek kula kan sing penting nemplek, penting wis ala-alane nek ning panggung dadi wong wedok gitu lho, mbok sanggul iki mlethot mbok ora dadane mbok elek mbok HP, bajunya tuh matching apa enggak kan yang penting nek wis apa jenis kebayaan terus dadane statusnya wong Yang sering wedok. salah lek gini. Ya jadi lek Min berusaha ya ojo ribet ngono lah. Oh, nah, Tapi nek Apri cenderung ke perfeksionis harus Ya. ini harus itu. Kan menang di apa ya di Afrika kan cenderung di Contoh. packagingnya harus kuat. Iya, iya. Sederhana, kok bengi gue cari apa gitu, tak fotoin, cari iki jret, ada jelas difotoin kayaknya ini, sampai lokasi tuh jarinya beda loh. Neng menane meh podo. Tapi warnanya pada tapi motifnya beda. Ini mbak perkara lagi milih jari terus lamur orang aku kecopot yang disumpuk iki. Tapi ya memang sebenarnya itu harus malah kalau menurut saya saling melengkapi akhirnya, saling menutup kekurangan satu dan yang lain dengan kelebihan masing-masing itu malah harus. Kadang last minute iki urung kecekel kelambine apa lho. Mosok Oh iya Padahal Kak. kita punya- Wis last minute ini kadang kan nek mobil ngantek nggo kostum punjul saka siji jagani engko nek. Padahal kita itu punya kostum lebih dari 100 ya, Le. Oh, Yang betul. lebih dari 100 kostum. Tapi setiap mau berangkat itu bingung mau pakai yang mana. ya itu memang udah jadi kodratnya wanita. Walaupun baju selemari kalau mau keluar Bingung. nggak punya baju, pakai baju yang mana. Nah aku yo das ngono, tak bisa lemari kok bingung. Kadang udah pakai nganggo iki ya gitu toh. Nah, kuwi enggak ini bar dinggo masa anu neh ngerane sing anu gitu. Terus kadang ini iki acarane ngene kebaya kayak ngono kan gitu. Jadi fashionnya lek sama saya itu beda jauh. Tapi ya hebat lah, mereka akhirnya malah menjadi satu kelengkapan yang sangat kokoh ketika satu dan yang lain saling Selisih. menegur lah, jangan berselisih bahasanya, menegur untuk kebaikan, nanti akhirnya tambah kokoh. Oke, sebelum pesan-pesan terakhir, Yang terakhir enggak maksudnya di konten ini. Oh, iya. Mau cuma beten-beteni aku sing ngadoh. Apa hal yang paling Mbak Apri sebel dari Mas Sukimin? yang paling nggak tak sukai gitu ya, Iya, dari iya. lek ini. Lemotnya. Dia tuh lemot banget. Mengakui nggak? Lu mengakui kan? Lemot ki maksudnya lelet apa orang mudengan? Nggak mudengan. Mudengan. Contohnya kayak kalau kita mau kemana di bandara gitu ya, aku tuh pengennya kayak tak gitu, kayak lereng kayak waist gitu ya. Tapi dia masih isih ini, cek bingung golek ini, cek bingung golek. Kalau mau itu buat dicepak gesek lagi apa gitu, itu bingung. HP ku ning ndi? Kayak gitu loh. Bener diakui. Bener. Bingung. Tapi itu harusnya ada hikmahnya. Hikmahnya. Dia ini kan ngeranteni wong tua. Nah, berarti dia ngeranteni wong tua sabar. Berarti dia ini kan misalnya berhadapan dengan siapapun kan belajar sabar. Hikmahnya itu. Ya siapa kali nanti berumah Lah. tangga oleh Amin. apa Dan satu lagi, apa sih paling disebeli? kalau tidur ngorok di pesawat lo ngorok lo. di pesawat ini ngorok biangget banget lo. Aku sampai kalau di bandara itu kalau habis turun pesawat gitu suka tinggal. Aku pura-pura nggak kena. Min paling sebel karo Princess Apri iki opo?
gaya bicaranya spontan. Gaya bicara kalau pas di luar panggung loh. Gaya bicaranya spontan. Jadi menurut dia sebenarnya biasa. Tapi kui nek dibilang nek galak kan lebih cenderung asal misuh, dia enggak. Jadi dia gaya bicaranya ini nek seneng. Misalnya seneng sama saya tentang apa? Spontan. Disampaikan spontan. Baiknya orang itu jadi tahu. Tapi kekurangannya kok nek watake orang itu tidak bisa rumongso aku kok disengeni terus gitu. Jadi gaya bicaranya tuh lah tas-tes, orang bilang tas-tes. Jadi untuk konco kayak penyiaran misalnya jadi sahabat tuh, cuma karakter seperti itu ya wes udah paham, udah paham. Nah untuk orang yang belum paham kesannya itu menyakiti, padahal ketus, nyelekit omongannya. Nek galak kan identik dengan apa ya ngunekke tanpa alasan dia. Nek dia yo nggak miso. Selama alhamdulillah ya selama berpartneran dengan Di Apri, ora tau misui saya, alhamdulillah. Dia masih ngejeni saya sebagai wong tua. Alhamdulillah banget. Dia mau ngomong memang tastes atau apa ya? Yus apa nangi? Apa mau rasa nang karo ngomong apa? Mbah, ngundang kan Mbah. Ngomong apa Mbah? Itu ada baiknya langsung ngerti kita sih dikarepe ya. Ketara banget. Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak, selain itu enggak. Ya. Misalnya kostum Mbah kemarin kudune pemane marek tak kandhani nganggo iki kok mesra mudeng gitu. Dia enggak. Mbuh Mbah karmu wis dikandhani ra delengke gitu. Misalnya kayak gitu. Nek untuk orang sing enggak paham itu kan menyakitkan. Nek kanggone sing wong iso ya wis. Wis engko nek wis ketemu wis biasa. Kuwi lek segi api harus balance, harus imbang. Yang paling dikagumi, yang paling disayangi, yang paling diidolakan dari seorang Mimin Gonggong ini apa dari Princess Apri? Kira-kira eneng ora? Nggak ada ya. Orang ono ya tak tompon lah. Apa kok wong jenenge wong nyatane ora ono nyatane bendina apa nyambut bareng ya. Ngomongnya Gemati juga. Asli ini Gemati. Tapi ndak ada di Cinderalus tuh. Salah aku ke rumahnya dia gitu toh. Gitu kayak minum. Enggak dibikinin minum gitu ya. Terus iki sing dodol wedang cerak ngendi to sik aku tak tuku wedang sik aku gitu kadang tuh kayak dibikini. Ya berarti yo ngomong banget lah kalau Mbak Apri lah, luar biasa lah. Dari pihak dari penjuru sudut biru yang disukai dari Mbak Apri, jujur. Kalau ra yo Pri. Pusing aku. Ora. Jujur, ini ora. Dia ini sayang, ini orang ngetokke. Sayang orang ngetok. Jadi dia ini sayang, ini orang ngetokke. Iki lho mau dijawab lho. Sayang lu orang ngetokke piye? Sayang nih orang ngetokke. Ning orang ngetokke piye? Maksudnya orang ngetokke dalam artian ora ketok nih sebenarnya dia sayang. Ya, contoh waktu kemarin ikut Pak Mulyono di Banjarmasin. Saya cepat sakit. Aku nek wis sakit kan wonge ngadi-adi. Wong tuane nek wong loro awake rapi nak penting di ngati-hati. Jadi nek pas saya sakit beneran ya dekne care gitu loh. Tapi ya, nek perhatian tapi tidak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Ora sing terus gage-gage piye-piye ngene dekne perhatian, cuman ora ketok. Di Banjarmasin itu ceritanya di diare. Saya selemes munggah panggung di lemes. Udah. Wis enggak punya daya itu. Terus tak kene, "Pak jalur aku gak ngurusi wong loro ning kene aku." Bentuk perhatiannya seperti itu. Iya, tapi dekne ini kan ya tapi ini orang melakukan sesuatu. Aku minta ke tuan rumah, aku ke dapurnya, Bu, ada gula kali garam ndak. Cari racun enggak, dan cepat rampung. Iya, baju-baju yang di koper ya tak kemasi, tak suruh ganti, tak suruh mandi. Aku suruh ya jane wis padha karo mak jaman saiki. Senajan yo nun sewu latine morning, tapi yo wedang nyepake. Iya, nyepake. Iya. Misalnya anaknya disengeni tapi ayam kacuklah tetap disangoni ya. Seperti itu toh tadi ya. Suruh nyuciin celana dalam. Iki sing medeni lek duwe bojo ki carane ngene. Ndang, mapan. Ogah ngurus wong lelet. Nah, ini duwe bojo iki ngono kuwi. Medeni ki besok medeni besok. Duwe bojo. Itu sayang enggak terlihat. Apa lek mau? Jadi dek niki sebenarnya sayang tapi enggak terlihat.
seperti aku sama ini. Misalnya karo kru gitu loh, dia itu tegas nih karo kanca-kanca kru. Ora seneng ya ngomong ra seneng. Yo, misalnya sama asisten gitu yo, dia itu mau ra beneran tuh yo ngomong ra beneran. Dengan saya tes itu ning pada waktu tertentu jadi dia ini ya perhatian. Nggak pernah yo aku apalagi janjian yo mbah Mbah Himen yo neng di wong loro yo Mbah Himen neng di wong loro nggak pernah. Nggak pernah mas. Iya tau dolan. Nggak pernah. Ya paling nek pamane ngerti aku neng peneng timbah neng kono. Wes aja lunga sik tak susul. Geringon gitu. Jadi nggak malah pernah. yang nggak pernah terjadi ketemu kadang-kadang direncana ini malah ora ketemu kan. Nggak pernah paling neng timbah neng kono wes tak susul. Pamane aku neng di ngono aku tuh kok iki ngono wis gitu tok nanti wis nek nominalnya sedikit ya rapan bayar gergono nek oke ya tunjuk ijo ya gergono tok. Mudah-mudahan mereka tetap langgeng son gitu ada. Amin. Karena yang namanya kebersamaan itu 3 hal yang sangat bisa memisahkan jarak atau memutus silaturahmi. Duit, dingklik, karo barang sing disenengi. Contoh misal kalau masalah uang, masalah eksistensi atau pelungguan, dan yang terakhir adalah lawan jenis. Maksudnya seseorang yang disukai itu kan sering terjadi cerah antara sahabat, antara saudara dan lain sebagainya. Tata harta wanita ya. Nah, tata harta wanita. Kalau untuk kalian berdua apa dari tahta dulu? Nek tahta ibaratnya gini, ibaratnya kayak kita kan tahta bukan jabatan ya, kita lebih kepada eksistensinya aku Mbak Apri toh. Ketika bareng di panggung itu ada nggak salah satu di antara kalian yang lebih ingin muncul sebagai tahta itu tadi? Enggak. Antisipasinya itu ya? Enggak. Saya dari awal tidak ke arah situ. Sudah punya antisipasi mereka untuk mengantisipasi perselisihan di masalah tahta. Iya. Sudah. Tidak ada yang pengen lebih dominan. Enggak. Ya mungkin kesannya yang panggung lebih dominan secara kayak sebenarnya sudah pembagian porsi ya. Karena nanti pas nyanyi kan saya tidak ambil bagian. Ya. Misalnya ngewangi paling sitik sing kira-kira ketinggu lucu-lucu tok. Iya, betul. Itu tahta. Yang kedua antisipasi di masalah duit, harta. Ya Apri ben jawab. Kalau untuk masalah uang sih kita nggak terlalu ribet gitu. Masalah misalnya nggak pernah gagas, misalnya lebih di aku gitu. Tahu yo Baimin tuh langsung gini, yo wes nek luwih neng kowe yo semen rezekimu. Nek banyak di saya yo begitu juga sebaliknya dari awal. Oh berarti bukan ketika ada job terus dibagi persentase ya, dua itu iya. Atau mana yang dapat job terus enggak ini ada lebih banyak. Jadi per bulan itu kita kan itu yang ngurusi admin keuangan. Ya manajer keuangan. Jadi itu udah di list per bulan. Itu nanti dapatnya segini baru dibayar. Oh, jadi sistemnya malah kayak gaji per bulan gitu dari manajer ya? Walaupun dimintanya nggak harus sebulan sekali, maksudnya cuma tertulisnya sudah ada nominal itu, kalkulasi dari pendapatan satu bulan. Wah, antisipasi yang sangat hebat sih ini manajemennya mereka berdua. Kalau kita baginya tuh habis manggung dibagi gitu, nanti malah ribet. Bisa dicontoh. Terakhir untuk masalah kecenderungan ke lawan jenis. Tahu ora? Foto-foto seneng karo wong siji ngono kuwi terus dadi ngambek. Ya wis ora gegek itu malah gagas. Malah saling membuli. Lek saling barengan kowe tahu ora? Ora. Dia lebih tertutup. Kalau aku lebih kalau misalnya aku deket kita aku lebih banyak cerita sama Lek Mimin. Saiki jujur-jujuran. Ora jane seneng karo wong siji ning mengantisipasi perselisihan umpet-umpetan. Ora wis aku wis emoh nek ngene iki luwih ngalah. Ora wis segah ya wis tuwa lah aku jamane soal koyo ngono. Ya itu kalau kayak gitu sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya konangan terus. Berarti insyaallah aman lah. Diketawain Pak Mul itu di pojokan ketawa-ketawa terus. Sebagai senior kita bertiga ketawa-ketawa. Oke, alhamdulillah obrolan kita sudah sampai di sesuatu hal yang memang menjadi momok
untuk kita para seniman dan siapapun yang mempunyai partner kerja itu momoknya kan 3 itu ya. Kita sama-sama menyadari dan dari mereka sudah mempunyai jurus-jurus itu, cara-cara tersendiri yang mungkin nanti bisa kita contoh untuk dijadikan bahan percontohan baik untuk mengantisipasi harta, tahta dan wanita itu tadi. Alhamdulillah. Oke, Sob. Jangan lupa subscribe, like, share channel Dalang Jeder dan channelnya Duo Sinden Official. Duo Sinden Official. Mungkin kalau masih ada waktu kita bikin konten setelah ini yang bukan ngobrol yang seru-seruan kalau masih ada waktu. Kalau enggak ya nanti lain waktu. Jangan lupa ditonton terus, pantengin terus. Salam Jeder. Silakan kalau ada pesan-pesan terakhir untuk para saudara kita di luar sana. Tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.